Im sama itu tinta? Luffy itu kertas putih. Masa sih? Halo para nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Aku Tora. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang Spesial udah banget. banyak di request di Betul. kolom komentar, guys. Tapi sebelum itu, Tra, apa dulu nih? Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Upstation Media, dan juga buat kalian yang nonton di handphone jangan lupa di hype. Hai, betul. Yep. Nah, bintang tamu ini kita ini datang dari jauh. Jauh. Dia sayangnya nggak bisa hadir langsung di lokasi gitu. Jadi terpaksa kita lakukan secara online. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya kalau memang ada patah-patah atau apa karena ya semuanya tergantung sinyal. Kita nggak tahu ininya ya. Jadi semoga aja semuanya lancar-lancar dan kita tentunya berterima kasih banget ke beliau nih udah menyempatkan waktunya buat hadir Satu buat di episode kehormatan kali ya ini. kita bisa interview dia. Pak, ya. Betul, beliau ini sedikit keluarnya nih. Beliau ini termasuk sepuh dalam dunia pernakamaan ini bisa dibilang. Teori-teorinya banyak yang valid gitu kayak Betul. masuk akal gitu. Keren. Banyak yang bukan cuma masalah valid sih sebenarnya lebih ke wahnya ceritanya tuh benar-benar wah dalam intinya. Oke, mungkin udah banyak yang bisa nebak juga sih, banyak yang udah tahu juga. Jadi langsung aja kita sambut Bung Tony Yoho. Nah, ini dia. Halo Bung Tony, apa kabar Bung? Alhamdulillah baik, terima kasih banyak sudah diundang ya di podcast ini. Iya, bisa. Kita yang terima Kita kasih loh yang Bung terima Tony. kasih justru Iya. Bung Tony udah bersedia hadir loh walaupun online tapi nggak apa-apa ini sebenarnya ini ya salah satu yang udah ditunggu-tunggu para penonton ceramah ya mungkin tapi mungkin kita boleh intro dulu nih dari Bung Tony mungkin biar kita gali sedikit soal Bung Tony-nya. Bung Tony ngikutin One Piece udah dari kapan nih? Yep. Kalau yang benar-benar diikuti itu mungkin dari SMP ya mungkin. SMP ya? SMP itu ya sekitar tahun 2000-an awal. Jadi ketika itu di dekat rumahku itu ada rental komik. Nah di situ yang salah satu temanku nyaranin One Piece. Sebenarnya aku dulu sukanya itu salah satu karya Hiro Mashima ya, fairy tale namanya Rave yang sebelum fairy tale ya? Iya. Benar. Dulu aku sukanya baca Rave Monster, terus ada yang ngomong ramean One Piece nih, coba dibaca. Akhirnya aku baca, ternyata ya emang lebih bagus One Piece. Setuju. Walaupun style gambarnya mirip ya Tony Hiro Mashima sama Eiichiro Oda tuh mirip banget gitu style gambarnya ya. Dia itu Hiro Mashima di akhir-akhir volume Rave itu dia mulai mirip tuh sama One Piece untuk art style-nya. Walaupun di fairy tale sekarang ini udah agak beda sih. Udah memiliki ciri khasnya sendiri ya untuk Hiro Mashima. Nah, di zaman itu One Piece itu baru sampai di Indonesia ya. Di baru Thriller masuk ya. Bark ya. Di Thriller Bark. Oh jadi pas Tony baca itu udah pas Thriller Bark ya ininya? Benar. Jadi hooknya itu jelas udah pada tahu kan ya. Ines Lobby, Water Seven itu emang salah satu yang art terbaik One Piece ya. Makanya dari situ sebenarnya karena volumenya sampai situ akhirnya ini salah satu emang komik atau manga terbaik yang pernah aku baca. Dan setelah itu mulai era warnet ya akhirnya mulai baca pensi dan mulai ikut-ikut forum-forum nih kayak Friendster waktu itu ya 2008 awal itu kan warnet booming ya awal-awal. Iya betul. Aku waktu itu pendidikan di Undip Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi di sana ramai tuh debat One Piece, Naruto, Bleach waktu itu ya Big Three itu zamannya Big Three sangat hype lah ya, soalnya kan masih belum pada tamat tuh. Masih pik-piknya lah ya waktu itu. Ya pik-piknya mereka bertiga, jadi ya rame sih waktu itu ya cuman nge-troll
fans Naruto, nge-troll fans di Oh jadi awalnya tuh suruh nge-troll di forum-forum gitu ya Bung Tony. Tapi dari Big Three Shonen itu memang teori-teori yang paling ramai itu dari One Piece ya Bung Tony ya? Betul. Terutama ya waktu itu Naruto udah mendekati akhir ya. Iya betul, udah perang akhir. Bleach kan nggak terlalu banyak materi untuk dibikin teori sebenarnya. Betul. Gak sedalam itu Naruto, sih. Kalau Bleach bener. setuju. Kalau Naruto sendiri kan ya Obito itu juga teori yang menurutku general sekali dan banyak fans yang waktu itu udah nebak nih. Iya, Obito benar. Walaupun yang kemunculan Kaguya sendiri itu salah satu yang waktu itu ramai banget sih, Iya. banyak yang Itu unexpected soalnya dia nggak ada. banyak kecewa juga. Iya. Terus terang. Betul. Karena Madara waktu itu kan ya sangat OP, iya benar. Mungkin waktu itu Masashi Kishimoto kan nggak tahu ya cara bunuh Madara gitu ya. Bunuhnya dengan cara begitu mungkin Bung Tony. Dengan cara konyol itu sih. Karena udah pusing ya. Iya. Karena saking oportunnya. Jadi setelah itu mulai Friendster waktu itu udah nggak mulai kalah oleh Facebook. Akhirnya pindah ke Facebook ya, medianya. Wadahnya One Piece Fans Club Indonesia juga akhirnya teman-teman yang dari Friendster pada pindah ke Facebook. Jadi disitulah akhirnya lebih banyak aktifnya sebenarnya di Facebook sih waktu itu. Nah, terus mulai juga mulai berteorinya itu di Facebook atau udah pas dari Friendster udah mulai berteori ini? Awal-awal di Friendster itu sebenarnya sudah waktu itu bikin blogspot ya namanya. Blogspot ya. Oh iya, Tonyoho Blogspot. Jadi pertama-tama itu banyak sih bikin artikel sederhana kayak misalnya yang mungkin sekarang agak banyak tuh kayak 20 adegan favorit, terus One Piece timeline. Aku pernah bikin itu sebelum Wikia muncul. Waktu itu belum ada wikinya sih, One Piece Wiki belum ada, belum zaman. One Piece Wiki. Terus ya banyak yang kayak gitu bikin kayak semacam kamus One Piece lah sebenarnya. Itu sempat bikin. Terus juga teori-teori, dan akhirnya aku putuskan waktu itu di fans page-nya Facebook ya, waktu itu juga bikin. Ya ramainya itu sebenarnya di situ sih. Ramainya di fans page Facebook itu sekitar 2010-an ya, 2012, 2014. Nah itu yang paling peak ramainya One Piece waktu itu karena 3D2Y sama pas Marineford. Iya, Marineford juga. Marineford kan ya aku sempet sih di forum, di Erlong forum merasakan momen ketika Ace itu di reveal adalah anaknya Gold Roger. Iya. Waktu itu benar-benar forum One Piece langsung ngedown semuanya. Karena langsung rame ya ininya ya. Itu waktu itu satu momen paling WTF banget lah di dunia One Piece waktu itu ya. Gak ada yang nyangka. Nah itu itu salah satu yang wah, dan di era itu juga kan One Piece yang penjualannya tiba-tiba melonjak drastis dan sampai sekarang ya stabil ya, sampai sekarang stabil jadi yang terlaris ya sepanjang masa ya. Betul. Gak tahu sih sudah melampaui, katanya sih sudah melampaui Superman udah, tuh sebagai kemarin udah 600 juta eksemplar. Sementara Superman kan dari tahun berapa tuh? 30, sudah 40, 20-an malah. 20-an ya, lebih lama dari itu. Sementara One Piece kan baru dari tahun 97 gitu. Jadi gila, sebuah achievement yang luar biasa ya buat One Piece. Oke. Nah, itu kan salah satu pendongkrak maksimumnya itu sebenarnya eranya Marineford ya, sama Strong World waktu itu ya. Oh iya, benar, movie-nya Strong World waktu itu. Tapi waktu itu sangat hype sih. Ya, walaupun sekarang juga udah naik lagi. Aku sebenarnya sempat ada di periode yang di Wano terutama. Di Wano itu
saat mulai perang sampai kemunculan Gear 5 ya mungkin. Ya. Itu agak ngedown ya aku, maksudnya karena mungkin pace-nya agak lambat. Jadi mulai untuk membosankan nih di sini di periode itu. Tapi ketika Gear 5 akhirnya muncul, naik lagi. Ya aku benar-benar mau bilang kalau pilihan Oda untuk Luffy menjadi Gear 5 itu sangat luar biasa sih. Kalau Bung Tony lebih kepada ini ya, kagum sama keputusannya Oda kasih Gear 5 ya. Soalnya ada beberapa orang juga yang bilangnya ini salah satu keputusan Oda yang paling ini mengeluarkan Gear 5-nya itu, nikahnya itu kan. Ada beberapa kan. Kalau Bung Tony lebih setuju kepada ini ya, lebih seneng ya dengan ada karena Gear 5 ini. Aku kan ngikutin ya, lagi 1 atau 2 chapter sebelum itu kan Gear 5 itu mulai di foreshadow tuh sama si siapa sih anak buahnya ya yang pasti bilang dewa pembebasan budak itu Nika. Terus kan seminggu sebelumnya Joy Boy muncul dan itu banyak prediksi hampir semuanya termasuk aku juga bikin ya Gear 5 itu bakalan bikin Luffy edgy yang penuh emosi ya, terus cool. Menurutku hampir semua mayoritas fans waktu itu ini Luffy bakal jadi cool nih, keren nih. Terus kemudian Oda bikin sebuah konsep konyol gitu ya. Toon Force ya. Menurutku benar-benar luar biasa sih, maksudnya dari sisi pandang kreativitasnya itu udah out of the world gitu. Benar. Soalnya tuh ya kan termasuk ya karena hampir semua shonen itu kan ikutnya ya buku kan ketika pertama kali jadi Super Saiyan kan jadi keren ya benar. Dan kalau nggak salah inget waktu itu deketan sama Ultra Instinct ya. Goku Ultra Instinct itu deketan sama Gear 5. Dan jauh banget Ultra Instinct kan keren, sementara Gear 5 ya kita lihat sendiri lebih ke enggak konyol. Iya konyol. Iya. Ya setelah itu menarik nih, berarti kan emang Oda menurutku belum kehilangan sentuhannya nih setelah dia berhasil bikin Gear 5. Jadi ternyata emang One Piece emang Oda terutama masih bisa menunjukkan kalau dia salah satu emang mangaka terbaik. Jadi waktu itu aku mulai excited lagi tuh, apalagi muncul chapter Egghead. Wah ya lagi dah, itu udah walaupun awal-awal agak slow ya, tapi setelah kemunculan Gorosei dan segala macam. Yang pas Gorosei yang kemunculan 5-5-nya ya di Egghead itu. Setuju. Tapi kayaknya nggak apa-apa, lanjut aja Bung Tony. Gimana? Ya itu kayak salah satu adegan terbaik double split terbaik One Piece itu satunya ya itu sih. Terus yang kedua enggak deh, itu yang kedua deh menurutku deh, Gorosei, kemunculan Gorosei di Egghead. Oke. Ya. Nomor satunya Harley Tex sih. Kalau aku Harley Tex. Benar sih, real sih. Ini benar sih. Setuju. Karena awal mula yang bikin kita jadi bikin podcast ceramah juga Harley Tex. Benar Bung Tony. Itu semua orang jadi pengen berteori di Harley Tex itu soalnya. Tadinya kita yang maksudnya penikmat One Piece aja gitu. Paling kita suka baca teori tapi kita jarang berteori. Karena Harley Tex bener kayak berteori. Gergetan banget nih sama Harley Tex nih. Bener-bener. Yang paling ada yang bilang di Twitter kan. Itu kayaknya panel komik yang paling banyak dibahas deh, paling banyak diteorikan betul. Yang pernah ada katanya. Setuju. Tapi Bung Tony ya sebagai yang suka membuat teori gitu ya. Apa sih menurut Bung Tony ini One Piece nih banyak orang yang pengen berteori terhadap apapun misteri yang ada di dalam One Piece itu sendiri gitu loh. Ya sebanyak itu orang tuh yang bikin teori gitu loh. Kayak anime-anime lain tuh nggak ada yang
Maksudnya semasif ini orang bikin teori, orang sampai orang luar segala macam gitu ya. Tapi One Piece tuh kayak Oda ngeluarin banyak apa dan sedikit. dalam. Iya, Oda ngeluarin apa sedikit tuh pasti orang-orang pengen wah ini pasti ini gitu. Ya. Kalau Bung Tony menurut sendiri, Bung Tony iya gimana? Menurut Bung apa gitu yang menyebabkan itu, Bung Tony? Menurutku sih tidak lain tidak bukan karena cara gaya menulisnya Oda sendiri ya. Maksudnya dia itu pertama dia sering pertama ya One Piece itu punya teks yang cukup banyak ya. Per chapternya kan dia hampir sama kayak manga-manga yang emang perlu mikir kayak ya walaupun nggak note atau Conan lah gitu mungkin ya. Hunter itu kan, ya. Nah, karena cara menulisnya kayak gitu, itu punya banyak sekali dialog-dialognya itu yang kadang itu mengandung double meaning dia. Jadi aku pernah ngomong kalau One Piece itu menurutku One Piece itu manga terbaik pertama karena world buildingnya. Buildingnya kan ya itu aku bisa katakan itu terbaik ya untuk di manga ya. Nggak ada yang bisa menyaingi One Piece lah. Salah satunya mungkin Hunter x Hunter, lumayan. Bagus juga. Terus Toriko yang mungkin ada yang kurang familiar sama Toriko. Tapi Toriko itu Toriko world buildingnya tapi bagus sih, ya aku setuju, Bung Tony. Sebenarnya dalam itu. Ya, itu Toriko. Terus ya One Piece itu udah nggak ada yang bisa menyaingi. Maksudku dari Oda bikin timeline, war timeline, apalagi dia ngomong di SBS ya, dia ngomong tentang zaman langit, zaman Age of Sea Circle ya, zaman lingkaran laut. Nah itu udah berarti dia itu udah bikin dunia dengan histori yang sangat dalam. Dan yang kayak gitu itu justru ditemukannya itu cuman di sekelas novel fantasi, bukan di manga-manga. Pernah ada manga yang sedetail itu. Makanya kalau One Piece itu salah satu karya fiksi yang menurutku secara world building itu bisa disejajarkan sama kayak Lord of the Rings, terus Narnia mungkin, atau Game of Thrones juga. Itu salah satu yang luar biasa ya untuk world buildingnya. Nah itu One Piece adalah satu-satunya manga yang menurutku bisa disejarkan sama novel-novel fantasi yang emang legendaris. Salah satu fortenya itu emang world building seperti itu. Terus yang kedua, Oda itu menurutku adalah master rekontekstualisasi ya, itu pernah ngomong. Jadi pernah di salah satu kontennya Bung Tony ya ini. Nah, ada beberapa adegan yang sebenarnya kayak remeh-temeh tuh. Tapi kemudian 1000 chapter kemudian, 500 chapter kemudian, dimension lagi. Dimension lagi. Oh ini artinya ya, termasuk kan kayak kata-kata Kuma yang kalau kalian liburan mau pergi kemana. Iya, betul. Tapi setelah kita membaca flashback yang Kuma dan Boni, wah ternyata sangat dalam arti yang kata-kata yang seolah-olah kayak remeh-temeh. Itu banyak banget One Piece seperti itu kan, yang setelah 1000 chapter, setelah 500-100an chapter itu ternyata rekontekstualisasinya baru muncul. Nah makanya hal-hal ini juga yang akhirnya bikin para nakama ya, karena world buildingnya, karena misteri di dialog yang bisa direkontekstualisasi. Dua hal ini yang akhirnya bikin fans itu punya banyak materi nih untuk diteorikan. Itu akhirnya, apalagi nih aku sedikit banyak agak kesal nih sama Oda. Maksudnya dia setelah dia naruhin Harley text, wah ini udah banyak banget nih materi untuk dibikin teori ya. Harley text kan waktu itu. Tiba-tiba ada flashback T-Back. Wah ini kok malah nambah lagi nih. Ada nama Devi lagi muncul. Ternyata lagi di zone lagi muncul. Terus bagaimana dia ternyata kemungkinan besar juga beda dengan Joy Boy ya, atau setara. Betul. Soalnya dia juga punya mimpi ya. Devi Jones juga punya mimpi.
wah ini Oda ini kalau setiap flashback bukannya mengungkap misteri, tapi justru malah nambah. Kita sering bilang tuh, Bung. Kita sering bilang bukan setiap kadang bukan setiap flashback ya, setiap ngeluarin chapter pasti dia bukannya membuka tapi malah makin meluaskan. Iya. Padahal maksudnya udah mau mendekati akhir. Iya, makanya. Dia harusnya kan mulai ditutup simpul-simpulnya nih yang dia sebarin di awal. Ini malah makin nambah. Iya. Cabangnya kok makin banyak. Makanya. Aduh. Munculan definisi Baxis itu kayak wah, jadi Jon Snow ini nambah lagi nih benang merahnya nih. Harusnya terhubung, ini malah nambah cabang. Iya. betul. Kenapa teoris One Piece ya? Salah satunya paling banyak di dunia deh kayaknya. Iya, paling apapun banyak. Iya. Manga. Maksudnya kalau kayak novel Lord of the Rings tuh ya banyak penikmatnya tapi bukan yang sampai berteori karena kan udah beres juga ceritanya. Kalau One Piece kan yang masih berlangsung. Yep. Dari semua ya One Piece doang kayaknya yang bener-bener sampai dalam dan niat gitu. Iya. Dan apa ya? Ya bener sih, setuju sama kata-katanya Bung Tony karena world building sama cara Oda storytellingnya ya bagus gitu yang bikin kita emang jadi terpancing buat sama berteori. Ini teori orang-orang yang berteori ini juga yang bikin One Piece-nya juga jadi besar gitu loh, komunitasnya juga salah jadi satunya besar itu. gitu kan. Nah kalau dari Bung Tony sendiri ya Bung Tony ya, kalau kita kan biasa berteori itu kan kayak cuma ini cocok logi ini sama ini biasanya gitu. Tapi kalau Bung Tony kenapa ya menggalinya tuh dalam banget Bung Tony? Kenapa ya? Kayak aku penasaran kayak apa yang Bung Tony pikirkan sehingga tuh sedalam itu dan gimana gitu, aku pengen tahu sih cara. Iya benar, jujur aku tuh suka teori-teorinya Bung Tony. Sejujurnya bukan karena akurasinya, tapi karena kedalamannya. Betul. Maksudku gini, jadi kadang-kadang teorinya mungkin bahkan sesuatu yang mungkin gak kepikiran sama Oda senseinya itu sendiri betul. Ini bisa jadi sebuah basis untuk cerita yang baru. Jadi kalau misalnya Bung Tony bikin cerita baru berdasarkan ini teori tadi, itu bisa jadi sesuatu yang bagus malah. Lebih ini. Oda sensei bilang kayaknya pikiran gue gak segini deh. Tapi boleh juga nih ini. Bagus banget. Kayak boleh juga deh. Gimana Bung Tony? Kenapa ya? Mungkin karena basic aku di engineer mungkin ya. Jadi pola pikirnya memang ke situ ya. Jadi ketika ada pertanyaan gitu, aku biasanya berusaha mencari clue-clue. Ya paling mudah ya mencari clue-nya dengan cara membaca ulang chapter ya. Baca ulang chapter. Terutama yang ada kaitannya nih, misalnya tiba-tiba tentang Imu, tentang Harley Text. Oke, aku biasanya baca beberapa chapter kayak di Skyvia atau di Alabasta pun, yang kira-kira ngasih hints nih, yang bisa correlate dengan apa yang kutanyakan di teori tersebut. Terus, aku juga berusaha membaca jalan pikir Oda sih ya mungkin ya. Maksudnya dengan cara mencari referensi dari dunia kita sendiri. Ya misalnya dulu aku pernah bikin tentang bahwa Love Tale itu munculnya 25 tahun sekali ya. Karena aku pernah bikin teori itu yang sampai sekarang mungkin nggak bakal belum bakal terbukti benar atau salahnya. Jadi aku waktu itu bikin teori bahwa 7 bulan, berapa bulan sih One Piece? Lupa aku. Jadi beberapa bulan One Piece itu akan sejajar, dan di saat momen itu aja Love Tale itu muncul. Karena aku pernah dengar ya. Iya. Karena dia kalau di dunia kita ada namanya conjunction of moon. Jadi aku waktu itu ngomongnya conjunction of seven moon. Nah itu akan memunculkan di sisi lain pasang, tapi di sisi lain dunia itu akan surut drastis. Nah jadi selama ini Love Tale itu sebenarnya tersembunyi di bawah lautan. Jadi itu aku salah satunya ngomongin itu, makanya makanya Shanks mulai bergeraknya di tahun ini doang. Makanya siapa itu yang pemilik Poneglyph terakhir yang punya luka bakar dengan luka bakar.
yang luka bakarnya itu juga mulai bergeraknya di tahun Luffy menjadi Nika, di tahun berhasil menjadi Nika. Terus bagaimana Oden itu di salah satu, bukan Oden ya, Toki itu memprediksi di tahun ini juga bakal One Piece itu ditemukan. Jadi kayak bahkan Oden sendiri kan kayak ngomong ya bahwa dia itu makanya dia Toki itu melempar Momo dan teman-teman itu di tahun ini di 25 tahun setelah One Piece ditemukan terakhir. Betul. One Piece kalau dihitung sekarang kan 24 tahun ya. 24 tahun setelah One Piece Roger menemukan One Piece. Nah itu ini di tahun 25 tahun. Walaupun ya sekali lagi itu mungkin teori itu bukan berarti valid ya. Bisa jadi itu terbukti atau tidak terbukti. Tapi menurutku itu salah satu alasan paling masuk akal. Kenapa Laugh Tale itu sangat sulit ditemukan. Karena memang bisa nemukannya itu perlu timing, waktu tertentu, dan lokasinya pun kan sangat susah ya. Harus perlu tempat. Nah, Botswana Glyph. Itu salah satu teoriku yang memang aku mikirnya itu dari chapter sebelumnya dan juga biasanya mengambil referensi dari dunia nyata juga ya. Karena emang ada kejadian seperti itu juga kan saat planet dan ini sejajar itu jadi menciptakan pasang ini kan di bumi ya. Tapi ya ini keren banget sih. Aku jujur aku paling suka sebenarnya teorinya Bung Tony yang paling baru yang terakhir. Yang soal Bung Tony menggambarkan kalau Nika itu diibaratkan sebagai sebuah kertas putih dan Im-sama itu sebuah tinta. Nah itu kan Bung Tony kan baru ini ya merilis videonya beberapa waktu lalu ya. Jadi mungkin belum ada yang pernah bertanya atau apa segala macam. Nah kita bertanya di sini. Itu inspirasinya dari mana Bung Tony? Karena sumpah itu keren banget menurutku karena seperti yang Bung Tony bilang, ya itu banyak representasinya. Sebagai mangaka sendiri gitu, maksudnya dari Oda sendiri menggambarkan tinta dan kertas alat tulisnya sehari-hari gitu. Terus tapi masuk juga ke dunia One Piece-nya di mana Luffy menggambarkan kebebasan seperti kertas kosong yang masih bebas gitu kan. Itu Im-sama sebagai order ya waktu itu ininya kontrol dari Bung Tony ya, sebagai kontrol yang dengan ini tintanya, dan Teach sebagai chaos seperti tumpahan tinta juga karena sama-sama kegelapan. Itu sumpah itu salah satu teori paling keren yang aku dengar sih itu. Itu inspirasi dari mana Bung Tony bisa ini? Jangan-jangan Bung Tony lagi nulis nih tintanya tumpah gitu kan. Wah ini ini kayaknya Luffy dan juga Im-sama gitu. Gimana Bung Tony? Jadi sebenarnya inspirasi pertama munculnya itu waktu Seaback ya, waktu itu Seaback dan jadi flashback God Valley sih. Jadi Imu kan muncul di sana ternyata bukan siluet. Ya kayak orang-orang kan pada ngomong ya udah ini kayak wujud hitam, siapa nih makhluk hitam, walaupun dia dikir loh berarti ini beneran hitam nih ini orang, maksudnya bukan siluet nih, waktu itu berarti dia ini ada punya wujud yang full hitam. Sedangkan terus aku cek chapter-chapter sebelumnya, ternyata yang punya wujud full hitam kayak gitu kan Moria doang tuh. Iya. Doppelganger. Tapi masa Shadow sih? Waktu itu aku kan kepikiran juga nih jangan-jangan ada hubungannya sama Moria nih, Shadow. Tapi kayaknya enggak deh, punya kayak Oda kan masa final lainnya. Nggak mungkin seliteral itu juga ya. Kalau Oda. Terus juga kegelapan itu udah terlalu identik sama Teach. Iya. Kayaknya itu nggak mungkin diambil lagi. Nggak mungkin lah pengulangan lagi. Akhirnya setelah mikir-mikir, terus kan ada di Grand Theoretical Holy Text, aku juga sampai pada kesimpulan kalau Imu itu kemungkinan besar adalah vesselnya God of Sea tuh, Dewa Laut ya. Yaudah aku akhirnya mencari-cari itu referensi tentang makhluk laut. Ya, akhirnya salah satunya tentunya paling terkenal kan Kraken lah. Iya benar. Terus ada Cthulhu yang akhirnya aku jadikan referensi utama. Dua-duanya itu kan sama tuh tinta tuh. Ini kalau gurita kan
gurita, cumi-cumi kan semuanya identik punya kekhasan untuk mengeluarkan menghancurkan Senjatanya tinta. ya, bisa dibilang ya. Iya bener nih, berarti kalau ilmu itu tinta, akhirnya ya cara pola pikirku ini kalau ilmu tinta berarti Luffy ini harus lawannya nih. Apa ini selain tinta? Akhirnya kepikiran Toon Force itu lebih masuk ke kertas putih dibandingkan yang lain-lain. Sebenarnya kayak mungkin ada di yang teman-teman juga yang komen di YouTube channelku kan, sebenarnya ya mungkin karena itu getah bang. Jadi kan Luffy itu putih karena dia getah. Getah karet ya, warnanya putih. Itu juga masuk. Cuman sekali lagi secara simbologi dia nggak bisa berhubungan langsung dengan ilmu nih. Yang paling bisa berhubungan dengan tinta ya akhirnya kertas putih. Terus setelah cari-cari secara simbologi, analogi dan segala macam, akhirnya ini kok masuk ya. Akhirnya ya kita jadikan teori tersebut. Dan peran Teach sendiri memang paling unik sih. Jadi yang waktu flashback si Beck muncul kemarin itu kan ya, teman-teman mungkin pada tahu juga, banyak yang ngomong di Twitter, oh ini kok kayak Naruto, Sasuke, Naruto, benar. Guya, iya sama. benar. Aku juga sempat kepikiran ke situ sebenarnya bahwa jangan ini Luffy sama Kurohige ini bakal sama nih, kerja sama. Cuma kayak itu lagi-lagi salah satu yang agak mainstream ya, maksudnya cara menulis yang agak mainstream, dan itu Oda biasanya punya kapasitas gitu ya. lebih dari itu yang harus bisa bikin surprise pembaca. Makanya aku kayaknya deh nggak bakal kerja sama sih kalau Luffy sama Kurohige, walaupun itu tetap ya bisa nutup kemungkinan itu ya. Makanya akhirnya lah ya. Iya. Setelah ngelihat analogi itu kan kertas putih sama tumpahan tinta, ini nggak bisa kalau dua orang ini kerja sama. Makanya akhirnya kayaknya nggak bakal kerja sama. Entah apa yang terjadi nanti, entah tripartite war antara mereka bertiga, atau yang jelas chaos Kurohige ini. Kenapa chaos itu ya kalian mungkin udah tahu sendiri ya, sejak kedatangannya dia itu cuman ngebring chaos doang ke dunia One Piece. Benar. Betul. Jadi mewakilkan chaos itu menurutku udah hampir itu udah nggak bisa terbantahkan. Luffy sebenarnya hampir jatuh ke kategori yang sama kayak chaos ya sebenarnya. Kalau kita sudut pandang kita dari pemerintah dunia ya, karena munculan Luffy dia menghancurkan pola pengadilan, bla bla bla. Dia mendobrak sistem aturan-aturan gitu, nggak patuh lah gitu istilahnya lah ya. Nggak tunduk sama peraturan. Yang pertama kali menghancurkan sistem Shichibukai yang stabil kan juga Luffy dengan mengalahkan performa. Betul. Tapi aku lihat lagi secara fundamental sebenarnya yang Luffy hadirkan di situ bukan chaos ya, lebih emang sesuai dengan tema dia, kebebasan, freedom. Jadi dia emang jadi dia freedom, walaupun mirip-mirip nih sama chaosnya Teach, tapi aku merasa bahwa mereka emang dua entitas yang berbeda, dua simbol yang berbeda. Kalau Luffy itu adalah liberation, freedom, maka kalau Teach adalah chaos, dan akhirnya ya udah pasti yang kendalinya kan yang pemegang kekuasaan sekarang sih. Makanya akhirnya sampai kesimpulannya ke situ sih, tiga hal tersebut. Jadi itu proses kita kemarin kayak gitu sih. Itu keren banget sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal teori, ada nggak nih teori-teori yang Bang Tony sendiri percayain kayak contoh buat perang akhirnya gitu? Perang akhirnya, soalnya kan salah satu teorinya seperti yang tadi udah disebut juga, sebenarnya ada kemungkinan terjadi tripartite war antara Teach, Luffy sama
Im sama gitu. Kalau menurut Bang Tony sendiri yang paling memungkinkan apakah itu atau ada kemungkinan-kemungkinan lainnya nih? Nah ini sebenarnya aku sebelum T-Bag muncul ya, dan Devi ternyata punya sendiri yang berbeda. Aku sempat sering ngomong, mungkin sama juga sih kayak beberapa teoris One Piece, bahwa Kurohige itu adalah musuh Luffy di Love Tale justru. Jadi kayak mereka itu bakal ketemu untuk memperebutkan One Piece. Terus Luffy menang di situ, mendapatkan One Piece, baru war sama pemerintah dunia ini. Tapi, jadi ketemu One Piece dulu baru perang. Ya. Teoriku sebelumnya kayaknya beberapa orang juga berteori yang sama sih. Seperti itu. Kayak war itu emang jelas banget itu justru setelah One Piece ditemukan. Iya sih, setuju. Nah, kita juga soalnya kan berteori sama sih kayak gitu ininya. Cuman setelah melihat Seabag ternyata punya bukan Seabag ya, Devi ternyata punya will sendiri, dan gelagat Seabag yang sama sekali tidak menyinggung One Piece waktu itu ya. Selama dia hidup dia sama sekali nggak tertarik tuh sama dari One Piece ya. Sama hartanya Joy Boy kan. Maksudnya itu. Padahal dia orangnya yang sangat berpengetahuan ya. Iya itu. Entah karena itu informasi yang didapat dari keluarganya ya mungkin ya, karena turun temurun mungkin dijelaskan bahwa tentang dua devil fruit yang aku sampai sekarang jujur aja masih bingung satunya itu apa. Ini salah satu yang mungkin bakal diteorikan juga, tapi aku masih belum yakin satunya apa ya. Kalau satunya kan kita udah tahu Nidhogg, betul, harta pusaka Elbaf. Dan apa nanti perannya pengkayu Galera ya, yang tukang kayu bajak laut, raksasa bajak laut raksasa. Nah itu kan dua itu kan yang jadi kayak tujuan semua yang dilakukan Seabag kan dua itu, sama dia emang ingin menggulingkan pemerintah dunia ya. Dalam hal ini kan Imu. Dia sama sekali nggak ada menyinggung tentang Joy Boy itu, One Piece dan segala macam. Bisa jadi nanti si Teach ini ya ngikutin jejaknya Seabag nih, cara berpikirnya, step-step yang bakal diambil, dan malah mengabaikan One Piece di pulau Love Tale. Takutnya dia malah, karena dia sekarang punya inspirasi dari Haribo ya, tentang Wano, tentang Ancient Weapon, Shirahoshi, betul. Tapi justru bahayanya malah dia yang ngambil itu, dan dia duluan yang bakal menghantam pemerintah dunia sebelum Luffy muncul dengan aliansinya nanti juga ikut. Jadi aku lebih mungkin ya akhirnya daripada Luffy dan Teach bertempur di Love Tale memperebutkan One Piece, aku memang lebih mikirnya tripartite war yang lebih mungkin terjadi nih setelah perkembangan terakhir ini sih, untuk perang terakhir di One Piece. Karena emang jalan tindakan-tindakan yang dilakukan Teach akhir-akhir ini kan agak ya itu deh, lebih mengarah untuk langsung menggulingkan pemerintah dunia, lebih straight langsung ke samanya ya, nggak ke One Piece dulu. Sementara iya mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi Luffy kan belum ada alasan buat menyerang pemerintah dunia atau Marijoa secara langsung. Mungkin tapi setelah mendapatkan One Piece baru dia mendapatkan alasan itu ya, kira-kira seperti itu. Sementara kalau Teach kan memang udah ada dari awal alasan ke sana. Iya. Dan mungkin dia udah banyak dapat informasi juga tuh dari ibunya tuh. Kan ibunya lolos juga ya, si Eris kan. Iya. Dia bersama dengan Teach kan ke Rusia. Ya tentunya info-info yang dari Seabag, dari keluarga Seabag diterusin tuh ke Teach. Makanya dia selama ini walaupun kayak chaos, sebenarnya dia ada polanya juga tuh, tindakan-tindakannya itu. Iya. Sangat terencana juga sebenarnya. Iya. Beda dengan Luffy ini ya kita harus motivasi Luffy untuk melawan Imu ini
mungkin akan lebih konyol dari yang kita duga ya. Bukan berarti dia mendapatkan One Piece dia langsung punya motivasi untuk melawan Imu ya. Kayaknya dia gak bakal peduli sama cerita Joy Boy atau cerita 800 tahun silam. Mungkin sesimpel bahwa nanti dia hanya ingin menolong siapa gitu yang kan di Elbap kan dia mulai termotivasi melawan Imu karena ngelihat si Usopp dan Brook. Iya. Betul. Ya, sebelum itu kayaknya nggak jelas deh, maksudnya dia Luffy kan selalu harus punya motivasi yang kuat ya untuk bertarung ya. Motivasinya yang selalu berhubungan sama nakamanya, terutama orang-orang ngasih dia makanan kan biasanya sesimpel itu. Iya. Dia nggak semulia Dragon gitu. Kalau Dragon kan jadi revolutionary buat rakyat banyak gitu, kepentingan rakyat lah istilahnya. Kalau Luffy kayaknya nggak mikirin ke sana sih. Benar. Jauh lebih simpel alasannya. Dia bukan hero. Menyangkal itu Luffy bukan hero, termasuk Zoro juga ngomong kan di Fishman Island bahwa dia nggak mau jadi pahlawan. Betul. Karena kalau pahlawan akan sharing masalah, sharing makanannya, sharing minumannya. Dia juga nggak mau jadi ini kan ketua dari itu kan yang. Dia nggak mau ketua aliansi sih karena. Dia nggak mau. Bikin sesak doang katanya. Benar. Jadi itu hebatnya Oda sih, maksudnya menulis karakter Luffy ya, karena memang salah satu yang menurutku sangat langka sih karakter di sebuah manga bisa selalu menang popularity contest ya. Dia kayaknya win rate-nya 100% Luffy iya. Hampir selalu, cuman di voting yang paling baru setauku di Jepang dia kalah sama Zoro. Akhirnya dia kalah sama baru Zoro. kali ini. Tapi itu memang yang paling ditakutin sama Oda. Dia bikin Zoro tuh keren tapi jadi ngalahin Luffy. Dia gak mau sampai Zoro ini ngalahin Luffy. Ya sekarang kalah sama Zoro. Tapi kan masih berlangsung. Jadi kita gak tahu hasil akhirnya. Di negara-negara lain semuanya masih Luffy. Kecuali Jepang doang. Benar. Tapi kalau ngomongin karakter, Bung Tony, karakter favoritnya di One Piece siapa nih? Brook ya, dari nama ya. Ya karena Yohoho, terus Frankie juga pernah ada yang ngomong. Soalnya kan salam supa ya. Sama kita salam supa. Tapi Bung Tony, aku ini lebih ke Bung Tony lagi ya. Kenapa memilih namanya Tony Yohoho, Bung? Selain ngefans sama Brooknya mungkin ya. Juga sih sebenarnya. Enggak juga ya. Nama itu sebenarnya aku bikin email waktu itu. Harus unik namanya. Jadi aku bikin Tony awalnya itu _ Yohoho. Tony _ Yohoho at Yahoo waktu itu sih. Terus akhirnya karena emailnya itu akhirnya malah nempel jadi username di mana-mana gitu. Simple itu. Ya di forum mana-mana akhirnya terlengket jadi Tony Yohoho. Terus yang underscore-nya hilang, akhirnya malah jadi Tony Yohoho. Tapi berarti ya, itu dong. Yohoho-nya itu sebelum ada Brook apa sesudah? Nah, sudah ada. Sudah. Berarti memang salah satunya dari Brook sih. Yohoho. Ambil referensi dari Brooknya juga ya. Kalau fansing enggak sih? Enggak ya. Cuma ambil referensi aja gitu ya. Secara Straw Hat ya aku suka sama Nico Robin sih sebenarnya, paling suka karena My Bini ya. My Bini. Ya kan waktu aku pertama baca One Piece itu masih yang tadi aku ngomong waktu SMP ya, SMP atau SMA. Aku pertama baca One Piece. Jadi entah kenapa sejak munculnya Robin di Twin Cap ya dia pertama muncul di Whiskey Peak. Ya, di Whiskey Peak. Itu kok kayaknya ini bakal jadi jadi nakama nih. Oh ya, udah langsung punya udah langsung gitu. Udah langsung punya intuisi itu Bung Tony. Wah. Ya.
walaupun belum aku nggak kena spoiler sama sekali waktu itu kan ya, emang waktu itu zamannya bukan internet masih belum terlalu ada lah ya. Iya. Kayak waktu sekarang. Ternyata setelah Art Alabasta dia tiba-tiba ini ternyata benar. Dan akhirnya apalagi setelah dia di NES Lobby dengan backstory-nya emang ya jadinya Robin sih sebenarnya karakter favoritku sih di One Piece. Nico Robin. Nah, Bung Tony ini kan punya kemampuan memprediksi Robin bisa jadi next kru ya. Wah. Nah, kru ke-10 siapa kira-kira Bung Tony? Wah, itu pertanyaan siapa menarik. Kira-kira menurut Bung Tony sendiri ya, melalui intuisi yang lalu pernah ada. Siapa nih kru? Nggak ada lagi sih. Oh, nggak ada lagi. Berarti udah fix Jinbe terakhir berarti kalau menurut Bung Tony nih. Ya menurutku udah terlalu late di end game banget sudah kalau bener. Paling mau masuk lagi pun ya kayak Stevie, maksudnya kayak former member yang masuk lagi begitu ya ngulang sejarah kayak Lily ya. Lily kan juga tuh. Iya sih. Paling itu nanti akan jadi salah satu plot pointnya dipakai Oda nih. Peran Vivi kayak Lilinya 800 tahun silam. Yep. Benar. Nah, tapi itu sering kan kita juga sempat ada konten juga sama Cancil terkait Vivi sebagai ya. kru ke-10. Nah, tapi orang-orang tuh banyak memperdebatkan apa peran Vivi di kapal gitu. Kalau Bung Tony gimana, Bung Tony? Apa perannya gitu loh? Role apa yang akan dia isi? Diplomat sih. Diplomat. Jawaban itu dia nakama jawabannya ya. Jadi nggak usah memperdebatkan. Iya. Tuh. Sepakat sih. Benar. Kayaknya kita semua sama di sini yang di sini Bung Tony, Cancil juga kayaknya sepakat. Kayaknya kru ke-10 ya. Kemungkinan besar Vivi sih. Banyak alasannya. Karena kayak tadi yang Bung Tony bilang udah terlalu late juga buat munculin karakter atau nakama baru. Bukan Loki ya? Kalau ya rasanya Loki. Terlalu sulit ya. Iya. Kayak Loki kan bener kan. Walaupun dia secara battle power ngeri sih. Iya. Cuman repot gak sih? Tapi harus bawa kertas gede gitu. Iya. Wah, mantap. Oke. Paling dari ini aku juga mau nanya sih, kalau dari Bung Tony sendiri, dari sekian banyak teorinya Bung Tony ya, yang mana yang paling Bung Tony suka? Kayaknya gue suka banget sama teori yang pernah gue bikin ini nih. Harley Text sih. Yang bikin grand teorinya ya. Ya grand teorinya. Jadi emang ya itu kan salah satu kenapa aku bilang Harley Text tadi emang panelnya terbaik di One Piece. Betul. Karena aku waktu itu kan aku udah mulai vakum juga bikin teori itu. Setahun 2 tahun kayaknya. Setelah Gear 5 muncul, ya walaupun excited ngikutin tapi nggak berteori lagi, maksudnya sekedar ngikutin aja. Terus Harley Text muncul, akhirnya di situ ke trigger lagi lagi. Jiwa pengen berteori, akhirnya muncul ronta lagi. Sebagai teoris. Channel YouTube-nya karena Harley Text sih, makanya aku mau bisa bilang teoriku yang paling aku suka ya Harley Text sih. Yang grand teori. Itu paling Bung Tony suka. Tapi paling effort juga itu nggak Bung Tony? Paling effort untuk cari, untuk gali segala macam. Ya, karena teori itu sekitar berapa? Kayaknya itu videoku di YouTube nggak terlalu banyak ya. Tapi itu yang paling panjang, seingatku. Video yang paling panjang di YouTube, karena memang penjelasannya kan dari dunia 1, dunia 2 sama dunia 3 ya. Betul. Nah itu sih makanya yang paling effort waktu itu juga itu, dan waktu itu kejar-kejaran nih karena waktu Harley Text muncul, wah banyak teori kan muncul. Iya. Aduh kok beda-beda semua nih. Hebatnya Oda ya, maksudnya dengan satu single panel yang sama, ternyata isi-isi kepala pembaca banyak yang beda, termasuk itu menurutku yang gila. Tapi berarti emang iya sih. Itu berarti benar kata kayak Bung Tony tadi, maksudnya itu bisa jadi salah satu panel paling historis gitu dalam sejarah manga, paling berpengaruh. Soalnya
kita jadi bikin ceramah. Iya. Terus Arya juga jadi bikin Sanigo karena Harley Text. Betul. Bung Tony yang udah vakum balik lagi gara-gara Harley Text. Gila sih Harley Text bener-bener ya. Dan itu masih banyak di luar sana berarti teoris-teoris lainnya yang muncul gitu ya dari balik lagi gitu dari hiatusnya karena Harley Text. Iya. Gile sih, gile. Kita ada satu sesi tambahan karena banyak teman-teman komunitas kita yang antusias banget buat nanya-nanya sesuatu ke Bung Tony. Jadi kita bikin sebuah sesi segmen Q&A gitu dengan Bung Tony nih. Ini soalnya idol kita idol para nakama ya. Soalnya Bung Tony ya memang teoris salah satu teoris paling sepuh lah mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi langsung aja mungkin kita panggilin perwakilan teman kita dari komunitas Opimol atau yang dikenal sebagai One Piece Imo Liar. Ini tempatnya para nakama-nakama yang punya teori-teori liar Bung Tony. Jadi bisa dibilang. Ini dia perwakilan teman-teman komunitas kita dari Opimol itu Raffi. Raffi lagi. Jangan lupa Jiko ke ini ya. Mewakili. Lagi starstruck aku. Oh gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini akhir Raffi bisa ketemu idol nih. Walaupun secara online ya. Masya Allah akhirnya. Wah, halo Bung Tony. Sorry ininya. Udah boleh. Silakan langsung. Bung Tony, perkenalkan nama saya Rafif. Saya fans Bung Tony, sumpah. Saya ngefans banget, Bung. Gak bohong, Bung. Akhirnya saya bisa ngelihat latar itu di video langsung. Bisa langsung di video YouTube. Iya. Ini kayaknya kalau Bung Tony bikin merchandise ini pasti saya beli. Pasti langsung Pasti saya beli, Bung. Aduh, Masya Allah. Aduh, deg-degan semua ini, deg-degan. Starstruck. Waduh. Oke, ini kita mengadakan meet and greet secara online. Iya, walaupun nggak live tapi gini. Tadi kita udah sempat nanya di grup Opimol buat rekan-rekan Opimol yang mau nanya ke Bung Tony. Jadi kita udah pilihin beberapa pertanyaan. Cuman mungkin nggak semuanya kita bisa tampilin gitu ya. Mungkin dari teorinya Rafif dulu kali ya. Boleh dari yang Raffi sebagai fansnya Bung Tony tentunya punya pertanyaan nih. Bisa langsung silahkan Raffi. Saya deg-degan ini. Sebelumnya saya pengen fanboying dulu ke Bung Tony ya. Jadi aku tuh suka banget dulu sama segmen cuap-cuapnya Bung Tony ya. Ya, jadi saking sukanya saya sama segmen cuap-cuap, saya waktu itu sempat aktif di One Piece Bogor, Bung Tony. Saya bikin konten cuap-cuap juga yang sama kalau Bung Tony notice lah waktu itu mungkin, tapi saya kayak nggak bakal di notice. Jadi saya senang sama maksudnya kalimat cuap-cuap itu kayak suatu kalimat yang pas untuk gambarin kalau kita lagi bahas chapter. Dibanding bedah chapter, saya lebih senang cuap-cuap chapter sebenarnya, Bung Tony. Karena kan cuap-cuap itu kayak artinya itu sebagai kayak ngomong bebas ya. Kayak gitu. Jadi makanya saya sempat bikin cuap-cuap chapter di One Piece Bogor waktu itu. Ya bertahan sih nggak terlalu lama karena ternyata susah Bung Tony. Saya tidak semudah kelihatannya ya. Risetnya itu ampun-ampunan Bung Tony. Gitu. Jadi mungkin karena saya dapat kesempatan juga untuk bertanya, saya pengen bertanya langsung ke Bung Tony ya. Aduh nih. Saya deg-degan ini Bung Tony. Sabar, tenang. Anak diri dulu. Ini POV orang bertemu dengan idol ya. Benar. Aduh, dan berharap semoga. Ini gimana kalau ketemu langsung ini? Wah, ini baru online loh. Saya mau cium tangan Bung Tony kalau ketemu. Siapa tahu ilmunya bisa nular. Oke, jadi saya bisa berkesempatan langsung buat nanya Bung Tony. Sebenarnya tadi pertanyaan saya udah banyak dijawab sih, gimana cara Bung Tony kan teori Bung Tony itu kan selalu yang paling fresh. Aku termasuk yang suka explore teori, Bung. Jadi kalau lihat teori Bung Tony kayak teori lain tuh apa ini gitu loh. Kayak teori Bung Tony itu yang paling fresh, paling beda. Aku sebenarnya penasaran gimana tadi risetnya, cuman kan udah dijelasin ya. Mungkin aku akan lebih spesifik bertanya tentang teori Harley Text-nya Bung Tony. Itu emang benar, tadi aku baru cek di YouTube dengan view paling banyak Bung Tony di YouTube-nya. Karena memang itu ini fakta Bung Tony. Jadi emang cara Bung Tony mengemas teori Harley Text itu kan dengan storytelling ya. Dan itu nggak ada sama sekali yang seperti itu di luar sana, Bung Tony. Saya berani jamin Bung Tony. Betul. Jadi itu kok kepikiran untuk bikin teori Harley Text dengan metode storytelling. Sedangkan kalau yang lain itu saya lihat kebanyakan kayak cuman cocokologi di setiap unsur-unsur yang ada di Harley Text gitu loh. Termasuk lebih ke bedah gambarnya gitu ya ininya. Ke bedah gambar. Kalau Bung Tony itu benar-benar runut dari dunia pertama, dunia kedua, sampai dunia ketiga itu dengan dibikin cara story. dibikin cerita. Jadi kayak ini
Kayaknya Oda juga kayak bingung juga. Kok bisa ada yang begitu gitu Bung? Itu pertanyaan pertama dari saya Bung Tony. Silakan Bung Tony. Iya emang mungkin itu emang lain dari yang lain ya, maksudnya karena teori-teori sebelumnya pun nggak ada yang kayak gitu ya konsepnya. Nggak ada yang storytelling, cuman hard text itu doang yang emang spesial. Karena waktu itu aku berusaha menjelasin apa yang aku ada di otakku, di kepalaku, supaya lebih mudah dimengerti nih oleh teman-teman yang mendengar, teman-teman nakama semua yang mendengar teori itu. Makanya akhirnya aku milih pendekatan storytelling. Soalnya dengan storytelling semuanya bakal runut tuh dari A sampai Z, nggak ada loncat-loncat. Aku menjelasannya harus kenapa ada gambar ini, kenapa gambar itu kan bakal loncat-loncat tuh. Makanya aku berusaha bikinnya mengalir aja secara storytelling supaya lebih mudah dimengerti. Sebenarnya itu aja sih, supaya lebih mudah ditangkap oleh pendengar. Karena ujung-ujungnya kalau kita bikin teori tapi orang yang mendengar nggak paham kan, ya nggak tersampaikan. Benar. Nggak tersampaikan inti dari teorinya tersebut. Makanya aku memakai pendekatan teori storytelling untuk teori yang sebenarnya emang sangat banyak itu. Maksudnya itu sangat besar lah, sangat kompleks dibanding teori-teori lainnya. Misalnya kayak tadi ilmu itu tinta dan Luffy kertas kan simple tuh. Satu premis doang, satu yang bisa dijelaskan straight line. Kalau kayak Harley Text itu menurutku nggak bisa dijelaskan. Aku ngomong apa di awal, kesimpulan di akhir nggak bisa. Itu harus aku jelaskan secara kronologikal sesuai dengan One Piece timeline sih. Makanya mungkin itu pun satu-satunya yang aku bikin secara timeline ya. Secara storytelling cuman teori itu doang. Yang lain nggak pernah aku bikin seperti itu. I see. Menarik sih. Itu mungkin kalau boleh tahu berapa lama ya Bung Tony waktu itu bikin teorinya, risetnya, nulisnya sampai jadi satu video itu? Lupa deh, mungkin sekitar 2 minggu setelah chapternya rilis kayaknya, 1 atau 2 minggu sih, hampir 2 minggu setelahnya. 2 minggu. Karena aku bikin semuanya sendiri, sebenarnya aku itu lebih lambatnya itu di proses tag video sama editing sebenarnya. Justru itunya yang agak plot twist ya. Aku jujur aja nggak terlalu ahli ya, kelihatan ya kualitas videonya kan emang nggak wah ya. Jadi emang aku nggak ahli editing, jadi lebih banyak wasting time-nya itu di post production sebenarnya. Kalau teorinya sendiri ya katakanlah seminggu lah, sambil mencari referensi, baca-baca ulang chapter-chapter nih kira-kira masuk gak nih, atau enggak ya sekitar 1 minggu lah mungkin selain. Oh, tapi itu udah termasuk ini juga ya Bung Tony ya, riset untuk baca ulang beberapa chapter yang Bung Tony pengen tahu ya. Cuman aku kan kayak ya mungkin karena udah berapa kali baca ulang One Piece ya. Ya One Piece ini satu-satunya manga yang ku baca kayaknya lebih dari 5 kali deh. Maksudnya dari ulang bolak-balik. Ya kalau nginget itu kayak udah, ini rasanya di chapter ini. Udah ada bayangan ini, ya kira-kira di mana ininya nyarinya. Satu-satunya sih yang ku baca berulang-ulang sih. Iya. Oke, mungkin udah Masih ada yang sebenarnya masih ada, cuma nanti bakal jadi lama ya. Oke. Kita coba mungkin ke pertanyaan dari ini ya. Karena tadi kan kita udah bahas One Piece terus, mungkin kita pertanyaan dari teman-teman Opimol yang boleh. non ini One Piece dulu kali ya. Jadi mungkin dari ini dulu, dari Anthony dulu ya. Boleh. Dari Anthony, dia ada nanya ini, Bung Tony ini buat kedepannya, buat fans atau nakama Indo, ada ini nggak harapan atau keinginan atau ada impian tertentu nih buat fans di Indo atau nakama Indo gitu? Mungkin kalau bisa ada referee nakama ya. Fans Cup, iya.
Indonesia. Oh, gathering sama seluruh Indonesia gitu. Offline berarti. Pernah nggak pernah gitu? Kalau offline. Offline kayaknya dulu pernah bukan sih, Viv? Cuman memang mungkin Pernah ada ya? kendala dari ini nggak sampai semua banget ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Kalau sekarang sih biasanya lebih ke regional aja, Bung Tony. Iya. Jadi kayak misalkan dulu terakhir tuh tahun 2023 ada One Piece Jawa Barat tuh ngumpul semua regional Jawa Barat. Kayak gitu-gitu. Jadi emang lebih kecil bukan yang satu Indonesia. Tapi ya sih kayaknya keren ya kalau ini di Indonesia. Sama temenku nggak ada, aku lupa dia di mana ya, kayaknya di Jogja atau di mana. Dia itu kayak bikin forum One Piece gitu, kayak bedah One Piece, tapi lebih kayak secara keilmuan ya itu ya. Yang ilmuwan. Oh iya betul. Going Ohara. Itu Going Ohara, Bung Tony. Saya kemarin sempat nonton yang kedua. Iya, yang tahun lalu saya sempat nonton itu Going Ohara, itu gila sih Bung Tony. Keren itu. Pembahasannya. Di Jogja. Iya Jogja betul. Itu narasumbernya dosen. Oh, jadi mereka pakai pendekatan secara keilmuan, jadi semacam bikin esai ya jadi. Iya, kalau ngumpulin esai terus nanti dipilih mana yang terbaik baru di suatu presentasi gitu. Nah mungkin Bung Tony boleh sih. Boleh tuh. Iya, Bung Tony. tuh. Setahu saya sih dapat ongkos transport Bung Tony, jadi mungkin bisa. Tapi kayaknya terbang dari Kalimantan ke Jogja. Dari Banjarmasin mahal lumayan ya. sih. Ya kita patungan Bung Tony. Kita undang. Mendatangkan sang legend. Oke mungkin sama itu sih. Soalnya kan One Piece sendiri walaupun udah berapa kali ngomong 5 tahun lagi lah udah tamat. Yang menurutku sendiri masih lebih dari 5 tahun lah. Aku nggak masih bisa. panjang ya. Ininya. Iya, maksudnya lebih dari 5 tahun kalau kita lihat Elbaf aja mungkin sampai akhir tahun ya baru kelar tuh. Iya, baru kita mungkin ke Last Tale langsung ya, nggak tahu sih ya. Mungkin jadi, ya. Last Tale baru. Aku membayangkan ya kan di White Century itu bakal dibikin flashback, itu kan bisa. Iya, itu bisa panjang sendiri, itu. Bisa jadi satu arc sendiri, Bung. Bisa jadi kayaknya. Kayak soalnya kemarin aja God Valley aja cukup panjang itu, berapa chapter tuh God Valley? Hampir 20 kayaknya. Iya. Apalagi Void Century yang 100 tahun kayaknya ini banget tuh. Dan itu kan core-nya One Piece di situ tuh. Jadi kayaknya bakal banyak menjawab teori-teori atau ini ya pertanyaan-pertanyaan misteri-misteri yang ini gitu. Dan harus menjawab, nggak bisa yang kayak tiba-tiba misteri lagi. Buat apa ya? makin pusing kalau kayak tadi kita omongin. Void Century ada misterinya lagi. betul. Oke, terus ya itu perlu berapa tahun lagi, makanya jadi setuju. Masih bakal peak dalam beberapa tahun ke depan lah. Kayaknya hype-nya nggak bakal turun dalam beberapa tahun. Enggak, kayak selalu di atas, Bu. Betul. Oke, mungkin kita bisa bacain next question-nya dari mau siapa? Yang Paksi aja boleh. Boleh. Dari Oktra deh, Paksi yang Paksi. Ya. Bung Tony untuk sekarang punya teman diskusi kalau bikin teori nggak? Atau semua itu pure dari pikiran Bung Tony sendiri? Nggak ada sih. Sendiri. Nggak ada teman komunitas yang ini gitu Bung Tony misalnya, atau ada mungkin teman sesama konten kreator yang Bung Tony suka sharing nih kalau lagi nongkrong mungkin atau gimana gitu? Nggak ada sih, nggak ada spesifik, nggak ada. Kalau untuk jadi emang sendiri. Kalau untuk dulu Bung Tony, mungkin Bung Tony pernah kenal langsung dengan Rokushiki Master kayak gitu misalnya? Atau ada teoris One Piece lainnya yang Bung Tony? Zaman-zaman dulu Bung. Kenal langsung sih sama Rokushiki. Oh iya. Tapi udah setelah itu kan dia pernah bikin fans page terkait apa ya? Setelah dia bikin grand teori dia itu yang sampai bikin buku ya. Iya betul. Saya beli bukunya tuh. Luar biasa sih, soalnya dia juga apa ya? Kayaknya berteori bahwa Redline bakal dihancurkan ya. Iya. Itu kan dia. Pertama kali dia tuh. Pertama kali dia bahkan dia waktu itu share di Arlong Park Forum. Dan ya emang dia yang pertama waktu itu, yang akhirnya itu menjadi common teori ya, teori general di One Piece fan di dunia, di Indonesia di dunia. Betul. Tapi setelah dia bikin teori itu, waktu itu dia berpindah fans fact-nya lebih ke apa ya, bahas tentang
Islam kalau nggak salah, historical Islam. Saya ingat Oh. benar. Tiba-tiba jadi sweet bahas Islam. Gimana ya? Agak banting setir ya. Lumayan. Iya. Betul. Nah setelah itu dia tiba-tiba hilang total sih dari, soalnya kan kenal pribadi pun ya sebenarnya kenalnya online doang. Atau nomor WhatsApp Cuman ya, gitu. Kayaknya zaman itu Nggak enggak ada. WhatsApp kayaknya. Nomor apa? SMS, BBM Tony. BBM mungkin waktu itu. Oke. padahal saya sih, itu salah satu yang tepuh juga kan ya. Rohusiki Master. Oke. Bentar, agak nambahin dikit ya. Bung Tony pernah jadi admin Facebook di One Piece Fans Club Indonesia nggak? Udah pernah. Oh pernah. Oh Di pernah. 2012 atau 2000, pokoknya belasan lah. 2012 sampai 2014 kayaknya. Admin yang seangkatan sama Bung Tony siapa aja kalau boleh? Banyak. Kode-kodenya? Mas Danis, Fujo ya. Fudo. Fujo kayaknya sampai sekarang. Fudo masih aktif Fudo. banget. Mas. Ya Fudo. Heeh. Kalau Fudo masih sering WhatsApp sih dia. Soalnya sering ngajak online juga, meeting kayak kemarin sama Greg yang One Piece fans di dunia itu ya. Greg. Ya sempat juga diskusi sama dia sama One Piece Fans Club Indonesia. Terus Bushana ya banyak sih. Aku termasuk yang foundernya Taktis. Wah. Iya sih. Dari awal OPFCI soalnya ya. Oke. Setelah itu aku karena ya sudah masanya ya, mungkin ya masanya udah nggak terlalu aktif di Facebook lagi, akhirnya keluar dari admin. Ya cuman tetap ya kadang mantau aja sih. Ya sama sampai sekarang sih, kayak Instagram, X sama Facebook sebenarnya akunnya masih ada, cuman jarang terlalu aktif lagi, cuman mantau, paling kadang share ilustrasi, soalnya kan aku juga ilustrator ya. Iya. Lebih ke silent reader aja sekarang ya. Mantap. Ini paling kalau itu share situ doang sih. Itu kan Bang Fudo kan kemarin pas acara yang Going Ohara yang di Jogja, dia kan jadi moderatornya itu. Iya. Benar. Iya dia. Dia yang moderator nih. Jadi moderator. Sama Daris kalau nggak salah, Daris salah satu finalis ya kayaknya. Panelisnya kalau nggak salah satunya ya. Kalau nggak salah sih. Nanti deh. Oke, mungkin bisa next dari. Nah, ini masih ada hubungannya sama yang tadi sih sebenarnya. Nyambung banget nih. Iya. Tadi kan Bung Tony sempat mention soal blog ya. Soal Rohusiki Master juga bikin buku nih. Nah, apakah nih blognya Bung Tony ini masih ada apa enggak? Terus lalu kapan nih kira-kira teori-teori yang di sana itu mau dibukukan, Bung? Apakah mau dibukukan juga seperti Rohusiki? Saya akan beli. Ayo, jamin. 1 buku terjual, Bung Tony. 2 buku. 3 buku nih. Ada itu editor 5 buku. 5 buku. Aku nggak tahu ya, maksudnya kalau konteksnya teori One Piece masih belum kepikiran sih udah bikin buku. Cuman salah satu mimpiku sendiri kan sebenarnya jadi komikus ya. Jadi arahku sekarang ini justru sebenarnya pengen bikin komik sendiri sih daripada bikin buku teori One Piece. Cuman ya untuk sekarang itu. Tapi kalau ya kan nggak tahu ya ke depannya mungkin ada perubahan. Ya bisa saja sih, nggak menutup kemungkinan untuk tidak sama sekali membuat buku teori seperti itu sih. Wah, tapi keren sih kalau Bung Tony bikin komik gitu ya. Bisa komik gimana alurnya coba? Iya. Storytellingnya sih tapi dijamin top. Jangan bikin pusing ya, Bung ya. Nanti saya juga mau berteori di komiknya Bung Tony, tapi please jangan ribet-ribet, Bung ya. Mohon maaf. Bakal bagus banget sih alurnya. Iya. Aku pernah bikin komik judulnya Superstone waktu itu saat di 2012 atau berapa. Cuman ya karena memang bikin komiknya itu nggak terkonsep sama sekali, cuman ya gambar-gambar doang. Akhirnya mentok di chapter 8 kalau nggak salah. Itu zamannya ngomik.com masih ada, Komiko juga masih ada. Situs-situs untuk komikus Indonesia ya waktu itu. Jadi rencananya emang bakal
itu yang diangkat lagi, tapi dengan plot yang lebih matang lah, maksudnya 10 tahun lebih kan udah pengalaman, udah berlatih haki udah lah, banyak, hakinya udah banyak nih. Kuat. Semangat Bung Tony, kita mendukung nih, kita menantikan. Pokoknya kita pasti jadi pembaca-pembaca yang pertama. Sekarang kan ada komik digital juga tuh lain webtoon. Iya, webtoon boleh tuh Bung Tony. Iya. Sempat bikin, cuman ya emang belum sih. Oh, belum. Maksudnya belum. Oke, baiklah. Terus pokoknya apalagi? Oke, mungkin nextnya dari yang ini, dari Revanyan nih mungkin. Bang Tony nonton One Piece live action nggak? Nah, kalau nonton mungkin ada hal-hal apa gitu plus minusnya dari live action menurut Bang Tony? Ya karena memang medianya berbeda ya, maksudnya manga, anime, live action ya semuanya medianya berbeda, jadi ekspektasinya menurutku nggak bisa terlalu tinggi sih sebenarnya, karena memang apalagi One Piece dengan karakter yang bahkan di dunia manga sekalipun One Piece itu salah satu karakternya itu yang unik-unik semua tuh, dengan bentuk tubuhnya aneh-aneh lah, terus rambutnya, terus juga yang ada jelas apa kayak gantungan baju kan luar biasa. Iya lagi hanger. Netflix adaptasi itu luar biasa sekali, sangat fed to the material ya, luar biasa. Tapi sekali lagi emang nggak bisa semuanya diterjemahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Iya. Kayak misalnya adegan apa itu yang Usopp yang nembak Zoro pakai apa? Fire apa itu, terus dia Zoro menebas apa itu ya? Itu kan Five. Ya. Yang kasih Tabasco ini. Iya, yang di ini lilinnya Mr. Tree itu. Iya. Itu menurutku adegannya kurang sip sih, maksudnya, tapi ya itu emang yang bisa kita ekspektasikan dari live action ya. Ini seperti itu, nggak bisa. Bahkan anime sendiri pun kadang nggak bisa bikin manganya bikin sesuai yang ekspektasi di manga ya, walaupun sekarang ini ya anime One Piece salah satu yang terbaik nih. Betul. Wano luar biasa sih sekarang, drastis banget sih untuk animasinya, kualitas animasinya ya. Iya. Dan nikmatin anime zaman Dressrosa yang kayak gitu. Sebuah peningkatan. Tapi ya benar. Soalnya jujur aja aku nggak terlalu mengikuti anime ya sebelumnya. Tapi setelah Wano, wah ini jadi bagus banget ini. Animasinya. Nah itu pun kalau mau diterjemahkan ke live action ya, wah nggak tahu ya dari sisi budgeting dan segala macam CGI. Ya adaptasi sendiri pun aku harusnya udah fansnya udah bersyukur lah. Iya, setuju. Benar, udah cukup bagus. Emang fans One Piece kurang bersyukur aja sih. Skornya berapa nih Bang Tony live action kalau dari Bung Tony? Ya 8/10 lah. Oh, bagus itu. Oke, mantap. 8 tuh gitu. Bagus Robin bagus. My Bini is coming to life. Itu My Bini. Oke. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi mungkin ya. Dua pertanyaan lagi mungkin ya. Pertanyaan berikutnya dari Justin nih. Jadi kalau ini udah berhubungan sama One Piece lagi ya Bung Tony ya. Jadi kalau menurut Bung Tony, Nika atau Sun God Nika sama Nidhogg itu di masa lalu, apa itu sesosok entity atau creature yang emang nyata atau devil fruit user lagi gitu. Jadi emang dulu di masa lalunya mungkin mereka manusia juga tapi yang makan buah iblis, atau memang ada makhluk aslinya gitu, ada entity aslinya. Nah jadi ini bisa menjawab ini sebenarnya balik lagi ke teori pilihan teks ya. Jadi kemunculan menurutku itu kemunculan buah iblis itu adalah ulahnya God of Tree ya, God of Forest. Dewa hutan yang mulai beraksi itu justru di peradaban kedua dia. Di peradaban kedua ini mulai banyak ya katakanlah Ancient Kingdom, mulai banyak imajinasi, menghadiahi imajinasi manusia yang luar biasa. Akhirnya dia hadiahkan dengan
buah iblis. Nah, imajinasi kan mimpi kan, Nidhogg kan berarti ada orang yang mikir pengen jadi Nidhogg. Ada nikah berarti ada yang pengen jadi nikah. Kan seperti itu ya. Kalau buah iblis secara konsep dijelaskan oleh Vegapunk kan seperti itu. Buah iblis terakhir dari imajinasi dan mimpi manusia-manusia sebelumnya yang sebenarnya hadiah dari dewa hutan menurutku. Jadi Nidhogg itu sendiri, Nika itu sendiri adalah entitas kuno yang ada di sejak peradaban pertama menurutku. Jadi memang mereka itu ada. Memang ada ya. Tuh, Nidhogg itu ada, Nika itu ada, termasuk yang mungkin aku anggapnya di peradaban pertama itu yang waktu itu dominan adalah Earth God, dewa bumi, dan Hell Servant of Fire, ya anak buahnya. Nah itu yang akhirnya dimanifestasikan di peradaban kedua menjadi Devil Fruit dan lanjut sampai ke sekarang sih. Jadi memang entitas-entitas itu ada sebelumnya, mungkin di zaman sebelum itu malah sudah ada. Karena mungkin ya bahkan sebelum First World itu ya mungkin sudah ada gitu mereka ya. Karena kan kalau kita lihat lagi One Piece itu bisa dikatakan post apokaliptik post apokaliptik, settingnya, genrenya post apokaliptik. Jadi sesudah pada peradaban itu sempat sangat maju sekali, kemudian sesuatu terjadi, akhirnya peradaban memulai kembali nih ke riset gitu ya. Soalnya dulu sempat ada yang advance banget gitu ya ini ya. Hal yang sama kayak salah satu novel cerita fantasi yang kayak gitu, artinya adalah The Wheel of Time ya. Kalau pernah tahu The Wheel of Time itu, Swords-nya itu sangat maju, tapi karena saking majunya tiba-tiba dunianya hancur. Jadi dunia keduanya mulai ngeriset dari awal lagi sampai ke medieval age lagi, dia zaman pertengahan lagi. Hampir sama kayak One Piece nih. Jadi di satu masa sebenarnya mungkin One Piece sangat advance ya, sampai bisa ke bulan kan segala macam. Seperti itu. Oke. Jadi itu entitas entitas yang sudah ada sih, menurutku ya. Tapi nggak tahu sih. Mungkin mau nambahin ya, mungkin kalau dari ini ya soal entitas ini ya. Kalau Imu sendiri menurut Bung Tony, apakah Imu ini entitas atau seseorang yang makan buah iblis? Seperti Luffy gitu jadinya. Seperti Luffy gitu. Apakah dia memang sebuah entitas juga gitu? Nah makanya ini hal yang menarik ketika Harley Text muncul ya. Terus Oda di sana langsung gamblang banget langsung ngomong ada dewa hutan, dewa laut. Wah ini berarti kayak 3 entitas ini perannya cukup vital nih dalam cerita One Piece. Makanya saat itu juga aku langsung berpikiran bahwa kalaupun ada main villain utama itu dia harus sekuat entitas yang disebutkan dalam Harley Text. Makanya aku pernah berteori bahwa Imu itu adalah entitas atau katakanlah wadah dari dewa laut justru dia. Aku menganggapnya seperti itu. Jadi apakah dia buah iblis? Ya menurutku ya belum tentu ya. Maksudnya bisa jadi itu buah iblis, tapi seharusnya dia setara dengan yang bikin buah iblis. Yang bikin buah iblis kan kita teorikan ya, maksudnya itu belum tentu benar. Kita teorikan dari dewa hutan, maka Imu adalah entitas setara dewa hutan nih. Makanya kekuatannya sampai sekarang agak over boundary itu, agak luar biasa tuh. Dia bisa ngasih immortality, full control dan segala macam, terus teleport. Itu kan udah luar biasa ya. Ya mungkin ada yang buah iblis OP itu. Tapi lebih karena emang dia entitas yang OP aja gitu ininya ya. Nah, sampai ke kesimpulan itu karena kekuatan yang dia tunjukkan sampai sekarang itu menurutku udah terlalu OP banget sih yang dia tunjukkan. Benar.
Mungkin ini satu pertanyaan terakhir kali ya Bung Tony. Mungkin ini mungkin udah pernah dijadiin teori sebelumnya sama Bung Tony, tapi mungkin kita tanya sekali lagi. Kalau menurut Bung Tony sendiri, apa itu One Piece dan kenapa itu bikin Roger ketawa? Wow. Bung Tony sendiri ketawa. Udah menemukan One Piece. Jadi aku sebenarnya ini salah satu jawaban yang sampai sekarang termasuk ya aku sudah melihat banyak teori juga di luar. Ya nggak ada yang bikin benar-benar puas, maksudnya bukan cuman yang aku pikirkan, tapi yang dibikin orang-orang pun, teoris-teoris di luar pun, aku nggak ada nemu teori yang benar-benar memuaskan menjawab apa itu One Piece ya, termasuk itu adalah apa recording suara Joy Boy, ada yang berteori seperti itu. Terus ada yang itu ya One Piece nggak cuman history tapi juga seluruh harta Joy Boy, seluruh pengetahuan dan segala macam. Aku juga sempat berteori sebenarnya One Piece itu justru karena aku berteori bahwa Luffy itu kertas putih dan Imu adalah cinta ya. Makanya aku pernah berteori bahwa One Piece itu adalah komik. Jadi dia sebuah komik yang menceritakan tentang masa pertama, masa kedua dengan jenaka serta prediksi tentang masa ketiga. Makanya Roger bisa mengetahui bahwa Luffy akan muncul suatu saat di masa depan karena dia baca bab ketiga dari One Piece. Bab tentang peradaban ketiga. Itu sih. Cuman aku sendiri kenapa teori ini nggak pernah aku tampilkan di YouTubeku sendiri karena aku belum benar-benar puas dengan teoriku sendiri. Oh iya, masih digodok lah ya, masih di cooking ini. Eksklusif nih. Eksklusif pertama. Ya di Rupi No Secret ya. Ceramah. Enggak ya. Teori One Piece by Bung Tony. Tapi Bung Tony ya, Jadi itu. si Rogernya itu kan bilang dia pengen hidup di masanya Joy Boy. Joy Boy masa lalu atau Joy Boy masa depan? Nah, benar kan? Makanya itu dia. Kalau Bung Tony bilang itu komik kan. Nah, ini Joy Boy masa lalu atau Joy Boy masa depan? Gimana Bung Tony? Langsung itu tergantung kita interpretasinya gimana. Yang jelas di komik itu di One Piece itu ya karena Roger itu tahu masanya di bab 2 dan juga ada profesi ya, prediksi di bab ketiga yang menjelaskan tentang Luffy dan bagaimana Luffy nanti akan mengalahkan Imu dan membawa liberation. Jadi apa yang dikatakan Roger itu khasnya Oda adalah double meaning sebenarnya. Bener. Kita ngerti sekarang bahwa yang dipengen Roger itu pengen aku pengen ke masanya Joy Boy. Karena kita dengan kita sekarang ya Joy Boy adalah harusnya yang dimaksudkan Roger adalah Joy Boy di masa 800 tahun yang lalu. Kalau kita tahu with One Piece akan terjadi rekontekstualisasi lagi tentang apa yang diucapkan oleh Roger tersebut sih. Jadi tergantung nanti apa itu One Piece, apa yang diucapkan Roger bakal lebih masuk akal. Bisa jadi punya meaning yang berbeda dari yang kita duga ya. Kita duga. Iya. Aduh, bagus banget. Bagus banget. Oke, mungkin itu aja kali ya karena durasi kita udah cukup panjang nih. Oke, mungkin itu tadi dari Bung Tony. Terima kasih banyak Bung Tony sudah bersedia hadir sebagai narasumber di ceramah kali ini. Menyempatkan waktunya ya. Tony, terima kasih sudah hidup. Terima kasih sudah jadi One Piece lover Bung Tony. Semangat dan sukses terus. Semoga nanti komiknya bisa terwujud nih suatu saat. Mungkin terakhir ya Bung Tony, pesan-pesannya buat nakama di seluruh Indonesia ya. Buat cerita One Piece dan lain sebagainya gimana Bung Tony? Pesan-pesannya Bung. Buat sebagai penutup nih Bung Tony. Closing statement Bung Tony. Jangan sampai kelahi karena teori aja sih. Bagus.
Itu dia. Apapun teorimu, apapun teoriku, kita Iya. Kita tetap mengikuti. nakama. Bagimu teorimu, bagiku teoriku gitu Bung Tony ya. Gitu. Kita sempat jangan Keren, berlari. keren. Closing statement yang sangat keren. Mungkin terakhir Bung Tony boleh tadi teori One Piece dijadiin video itu bagus banget Bung Tony. Saya jamin pada suka Bung Tony. Iya, Ini iya, kita iya. 3 sampel udah mewakili semua nakama Bung Tony. Oh my god. Itu masih masih di ini aja spoiler doang. spoiler Nanti doang. bikin versi fullnya Bung Tony. Oke, mungkin itu aja. Thank you banget Bung Tony sekali lagi dan thank you juga buat para penonton ceramah kali ini. Kita akhiri dulu episode kali ini sampai di sini saya. Sampai ketemu lagi di episode ceramah selanjutnya. Bye bye. Bye.